Luna Cohen lahir di kota Tetuan, Maroko dari keluarga Yahudi. Pada usia 16 tahun, ia sudah meninggalkan rumah keluarga di Maroko untuk melanjutkan sekolahnya di sekolah khusus perempuan Beth Yaakov di Washington Heights, Manhattan, Amerika Serikat. Beth Yaakov adalah sebuah sekolah Yahudi Ortodoks yang dikenal rasis. Usia 18 tahun, ia memutuskan menikah dengan lelaki yang sampai saat ini menjadi suaminya. Sejak menikah, Luna dan suaminya sampai 3 kali berpindah tempat tinggal di apartemen yang ada di Brooklyn, New York, karena ia dan suaminya merasa tidak pernah bahagia tinggal di lingkungan masyarakat Yahudi di tempat tinggalnya. Pasangan suami istri itu kemudian memutuskan untuk membangun masa depan di Israel. Luna beserta suami yang ketika itu sudah dikaruniai 4 anak akhirnya pindah ke Israel. Ketika tiba di Israel, Luna dan keluarganya tinggal di pemukiman Yahudi Gus Kotif di wilayah jalur Gaza. Luna mengaku menjalani masa-masa yang berat karena melihat cara hidup orang-orang Yahudi di tempat tinggalnya itu dan meminta pada suaminya agar mereka pindah saja ke Netivot yang terletak sekitar 23 km ke arah utara di wilayah pendudukan Israel di Palestina. Di tempat itu, Luna lagi-lagi menyaksikan kehidupan masyarakat Yahudi Israel yang disebutnya tidak berpendidikan. Mungkin cuma satu dari sejuta anak yang berperilaku baik, kata Luna. Ia menyaksikan bagaimana orang-orang Yahudi di Netivot sama seperti di pemukiman Yahudi Gus Kotif, membenci orang-orang yang bukan Yahudi, yaitu orang-orang Arab Palestina. Kami melihat tindakan mereka sebagai tindakan mereka yang buruk dan mau menang sendiri. Pada titik ini, saya dan suami tidak sepakat dengan sikap orang-orang Yahudi itu, ujar Luna. Hingga suatu hari suami Luna yang juga Yahudi tapi sekuler pulang ke rumah dan mengatakan bahwa baru saja membaca Al-Quran dan memutuskan untuk masuk Islam. Luna tidak tahu bahwa suaminya selama ini banyak mempelajari Islam lewat dialog yang dilakukannya dengan seorang muslim asal Uni Emirat Arab yang dijumpainya saat masih tinggal di pemukiman Gus Kotif. Selama 2 tahun suami Luna dan kenalan muslimnya itu berdiskusi tentang Yudaisme dan Islam. Mendengar pernyataan suami yang ingin masuk Islam, Luna mengaku sangat-sangat syok. Karena dalam Yudaisme, kami selalu diajarkan untuk membenci agama lain, kata Luna yang sebenarnya mempertanyakan ajaran yang dinilainya mau menang sendiri itu. Tapi sang suami cukup bijak dan mengatakan bahwa Luna boleh tetap memeluk agama Yahudi jika tidak mau masuk Islam, karena dalam Islam seorang laki muslim boleh menikah dengan perempuan ahli kitab. Suami Luna pun masuk Islam dan memakai nama Islam Yosef Al-Khattab. 2 minggu setelah suaminya masuk Islam, Luna tertarik untuk membaca Al-Quran. Dan ketika ia membacanya, Luna merasa semua pertanyaan yang mengganjal di kepalanya terjawab semua dalam Al-Quran. Luna lalu menyusul suaminya mengucapkan 2 kalimat syahadat dan menjadi seorang muslimah. Luna memilih nama Komar sebagai nama Islamnya. Karena situasi yang tidak memungkinkan untuk mereka tinggal lebih lama di wilayah Israel, keluarga muslim itu lalu memutuskan pindah ke Maroko, negara asal Luna pada tahun 2006. Pada saat ini, pasangan Yosef dan Kamar Al-Khattab hidup bahagia di tengah saudara-saudara muslim Maroko dan menemukan kehidupan sejati setelah menemukan kebenaran dalam jalan Islam. Luna Cohen lahir di kota Tetuan, Maroko dari keluarga Yahudi. Pada usia 16 tahun, ia sudah meninggalkan rumah keluarga di Maroko untuk melanjutkan sekolahnya di sekolah khusus perempuan Beth Yaakov di Washington Heights, Manhattan, Amerika Serikat. Beth Yaakov adalah sebuah sekolah Yahudi Ortodoks yang dikenal rasis. Usia 18 tahun, ia memutuskan menikah dengan lelaki yang sampai saat ini menjadi suaminya. Sejak menikah, Luna dan suaminya sampai 3 kali berpindah tempat tinggal di apartemen yang ada di Brooklyn, New York, karena ia dan suaminya merasa tidak pernah bahagia tinggal di lingkungan masyarakat Yahudi di tempat tinggalnya. Pasangan suami istri itu kemudian memutuskan untuk membangun masa depan di Israel. Luna beserta suami yang ketika itu sudah dikaruniai 4 anak akhirnya pindah ke Israel. Ketika tiba di Israel, Luna dan keluarganya tinggal di pemukiman Yahudi Gus Kotif di wilayah jalur Gaza. Luna mengaku menjalani masa-masa yang berat karena melihat cara hidup orang-orang Yahudi di tempat tinggalnya itu
dan meminta pada suaminya agar mereka pindah saja ke Netivot yang terletak sekitar 23 km ke arah utara di wilayah pendudukan Israel di Palestina. Di tempat itu, Luna lagi-lagi menyaksikan kehidupan masyarakat Yahudi Israel yang disebutnya tidak berpendidikan. Mungkin cuma satu dari sejuta anak yang berperilaku baik, kata Luna. Ia menyaksikan bagaimana orang-orang Yahudi di Netivot sama seperti di pemukiman Yahudi Gus Katif, membenci orang-orang yang bukan Yahudi, yaitu orang-orang Arab Palestina. Kami melihat tindakan mereka sebagai tindakan mereka yang buruk dan mau menang sendiri. Pada titik ini, saya dan suami tidak sepakat dengan sikap orang-orang Yahudi itu, ujar Luna. Hingga suatu hari suami Luna yang juga Yahudi tapi sekuler pulang ke rumah dan mengatakan bahwa baru saja membaca Al-Quran dan memutuskan untuk masuk Islam. Luna tidak tahu bahwa suaminya selama ini banyak mempelajari Islam lewat dialog yang dilakukannya dengan seorang muslim asal Uni Emirat Arab yang dijumpainya saat masih tinggal di pemukiman Gus Katif. Selama 2 tahun suami Luna dan kenalan muslimnya itu berdiskusi tentang Yudaisme dan Islam. Mendengar pernyataan suami yang ingin masuk Islam, Luna mengaku sangat-sangat syok. Karena dalam Yudaisme, kami selalu diajarkan untuk membenci agama lain, kata Luna yang sebenarnya mempertanyakan ajaran yang dinilainya mau menang sendiri itu. Tapi sang suami cukup bijak dan mengatakan bahwa Luna boleh tetap memeluk agama Yahudi jika tidak mau masuk Islam, karena dalam Islam seorang laki muslim boleh menikah dengan perempuan ahli kitab. Suami Luna pun masuk Islam dan memakai nama Islam Yosef Al-Khattab. 2 minggu setelah suaminya masuk Islam, Luna tertarik untuk membaca Al-Quran. Dan ketika ia membacanya, Luna merasa semua pertanyaan yang mengganjal di kepalanya terjawab semua dalam Al-Quran. Luna lalu menyusul suaminya mengucapkan 2 kalimat syahadat dan menjadi seorang muslimah. Luna memilih nama Komar sebagai nama Islamnya. Karena situasi yang tidak memungkinkan untuk mereka tinggal lebih lama di wilayah Israel, keluarga muslim itu lalu memutuskan pindah ke Maroko, negara asal Luna pada tahun 2006. Pada saat ini, pasangan Yosef dan Kamar Al-Khattab hidup bahagia di tengah saudara-saudara muslim Maroko dan menemukan kehidupan sejati setelah menemukan kebenaran dalam jalan Islam. Luna Cohen lahir di kota Tetuan, Maroko dari keluarga Yahudi. Pada usia 16 tahun, ia sudah meninggalkan rumah keluarga di Maroko untuk melanjutkan sekolahnya di sekolah khusus perempuan Beth Yaakov di Washington Heights, Manhattan, Amerika Serikat. Beth Yaakov adalah sebuah sekolah Yahudi Ortodoks yang dikenal rasis. Usia 18 tahun, ia memutuskan menikah dengan lelaki yang sampai saat ini menjadi suaminya. Sejak menikah, Luna dan suaminya sampai 3 kali berpindah tempat tinggal di apartemen yang ada di Brooklyn, New York, karena ia dan suaminya merasa tidak pernah bahagia tinggal di lingkungan masyarakat Yahudi di tempat tinggalnya. Pasangan suami istri itu kemudian memutuskan untuk membangun masa depan di Israel. Luna beserta suami yang ketika itu sudah dikaruniai 4 anak akhirnya pindah ke Israel. Ketika tiba di Israel, Luna dan keluarganya tinggal di pemukiman Yahudi Gus Katif di wilayah jalur Gaza. Luna mengaku menjalani masa-masa yang berat karena melihat cara hidup orang-orang Yahudi di tempat tinggalnya itu dan meminta pada suaminya agar mereka pindah saja ke Netivot yang terletak sekitar 23 km ke arah utara di wilayah pendudukan Israel di Palestina. Di tempat itu, Luna lagi-lagi menyaksikan kehidupan masyarakat Yahudi Israel yang disebutnya tidak berpendidikan. Mungkin cuma satu dari sejuta anak yang berperilaku baik, kata Luna. Ia menyaksikan bagaimana orang-orang Yahudi di Netivot sama seperti di pemukiman Yahudi Gus Katif, membenci orang-orang yang bukan Yahudi, yaitu orang-orang Arab Palestina. Kami melihat tindakan mereka sebagai tindakan mereka yang buruk dan mau menang sendiri. Pada titik ini, saya dan suami tidak sepakat dengan sikap orang-orang Yahudi itu, ujar Luna. Hingga suatu hari suami Luna yang juga Yahudi tapi sekuler pulang ke rumah dan mengatakan bahwa baru saja membaca Al-Quran dan memutuskan untuk masuk Islam. Luna tidak tahu bahwa suaminya selama ini banyak mempelajari Islam lewat dialog yang dilakukannya dengan seorang muslim asal Uni Emirat Arab yang dijumpainya saat masih tinggal di pemukiman Gus Katif. Selama 2 tahun suami Luna dan kenalan muslimnya itu berdiskusi tentang Yudaisme dan Islam.
Mendengar pernyataan suami yang ingin masuk Islam, Luna mengaku sangat-sangat shock. Karena dalam Yudaisme, kami selalu diajarkan untuk membenci agama lain, kata Luna yang sebenarnya mempertanyakan ajaran yang dinilainya mau menang sendiri itu. Tapi sang suami cukup bijak dan mengatakan bahwa Luna boleh tetap memeluk agama Yahudi jika tidak mau masuk Islam, karena dalam Islam seorang laki muslim boleh menikah dengan perempuan ahli kitab. Suami Luna pun masuk Islam dan memakai nama Islam Yosef Al-Khattab. 2 minggu setelah suaminya masuk Islam, Luna tertarik untuk membaca Al-Quran. Dan ketika ia membacanya, Luna merasa semua pertanyaan yang mengganjal di kepalanya terjawab semua dalam Al-Quran. Luna lalu menyusul suaminya mengucapkan 2 kalimat syahadat dan menjadi seorang muslimah. Luna memilih nama Komar sebagai nama Islamnya. Karena situasi yang tidak memungkinkan untuk mereka tinggal lebih lama di wilayah Israel, keluarga muslim itu lalu memutuskan pindah ke Maroko, negara asal Luna pada tahun 2006. Pada saat ini, pasangan Yosef dan Kamar Al-Khattab hidup bahagia di tengah saudara-saudara muslim Maroko dan menemukan kehidupan sejati setelah menemukan kebenaran dalam jalan Islam.